Shalom jemaat Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita boleh mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bersyukur kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan, dengan hati bersyukur kita katakan, aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Mari dengan hati yang haus, dengan hati yang penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan,
Bapa, sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Mari kita angkat jempol tangan kita dan kita sama-sama katakan, baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat bangkit berdiri, kita katakan di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, ku datang menyembah-Mu. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Jemaat sendiri katakan, Sungguh Engkau baik.
Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari dengan sukacita katakan, Aku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. mari dengan sukacita katakan, Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. haleluya. Haleluya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saudaraku, silakan duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak. Dia adalah Raja atas segala raja. Mari dengan hati yang penuh hormat kita datang ke dalam tahtanya dan kita katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang besar. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa menikmati hadirat. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini mari Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, supaya benar-benar hati kami menjadi hati yang subur, hati yang siap untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang mau menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus di atas diri kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berada di minggu keberapa ini ya? Kedua atau ketiga ini ya? Kedua ya. Tanggal 5, tanggal 12, minggu kedua di bulan Januari. Luar biasa. Saya percaya setiap kita sudah mendengar apa yang Tuhan mau buat kita di tahun 2025 ini. Setidaknya sudah 2 kali kita dengar, yaitu tanggal 1 Januari dan tanggal 5 Januari ya. Masih ingat ayat firman Tuhan buat kita di tanggal 1 dan tanggal 5? Terambil dari mana Bapak Ibu? Lukas, bagus. Lukas yang keberapa ya? Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kalau kita tidak ingat, kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau buat kita ya. Karena itu diingat-ingat. Tema kita pada tahun ini adalah Lukas 5 ayat 1 sampai 12. Bagaimana Tuhan memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Hari ini saya rindu untuk kembali kita membaca ayat ini. Tapi kali ini kita baca dari ayat 5 sampai 8. Saya langsung di ayat 5 dan 8 ya. Usahakan setiap hari Bapak Ibu membaca ayat ini ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini setiap hari. Supaya Bapak Ibu dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Supaya kita bisa menjalankan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita di sepanjang tahun ini. Baik, Lukas 5 ayat 5 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Stop dulu. Kita melihat ini kata-kata yang sangat indah yang dilakukan oleh Petrus ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk menebarkan jalannya lagi. Kenapa lagi? Karena dikatakan semalam-malaman mereka sudah berusaha keras. Bekerja keras untuk menangkap ikan. Mereka telah berusaha keras di waktu yang tepat. Karena waktu nangkap ikan itu bukan siang hari, tapi malam hari. Tetapi ini Tuhan Yesus bicara di pagi hari atau siang hari. Ya, mungkin pikirannya Petrus pun mana mungkin. Mungkin Petrus pun merasa ragu-ragu. Apa-apaan ini? Aku ini sudah nelayan kawakan. Sudah terbiasa nangkap ikan di malam hari. Ini kok disuruh siang hari? Ada keraguan-raguan ya. Tetapi perkataannya ini sungguh mengubah keadaan. Dia berkata apa? Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Engkau siapa? Engkau adalah guru. Karena tadi engkau pinjam perahuku untuk mengajar orang banyak akan firman Tuhan. Karena engkau guru dan aku sudah mendengarkan kata-kata tidak pada saat engkau mengajar. Nah, karena engkau itu yang menyuruh aku, maka aku akan menebarkan jala juga. Pandangan Petrus terhadap Yesus pertama kali dia melihat Yesus sebagai seorang guru yang pandai mengajar.
Tentu ajarannya waktu itu sangat menakjubkan. Tentu ajarannya sangat luar biasa. Sehingga ada banyak orang yang terus mengikut dia dan ingin mendengarkan perkataannya. Petrus melihat Yesus seorang guru yang hebat. Selanjutnya ayat 6 kita baca. 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Stop dulu ya. Dikatakan setelah mereka melakukannya, setelah mereka taat, yang mungkin tadinya taat di dalam keraguan-raguan, ya, mereka taat, toh mereka melakukan karena guru ini guru yang baik, guru yang hebat. Dan dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Logikanya Petrus mulai ditunjukkan pada perkataan Yesus. Tadinya dia punya logika yang tentunya logikanya adalah tepat waktu untuk nangkap ikan itu malam hari. Sekarang siang kok bisa jadi kayak gini? Kok bisa ya, ikan dari mana datangnya ini? Ya, kok banyak ikan yang mereka tangkap? Kok bisa ya? Mungkin dia bergejolak dengan kata-kata itu di dalam dirinya. Dan tentunya juga dia mulai berpikir, siapa guru yang satu ini? Ayat 7 dikatakan, saking banyaknya ya, mereka berkata apa? Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir dahsyat. Ya, dari yang tidak dapat apa-apa sepanjang malam. Tentu 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin ya. Biasanya orang ngelaut itu sore hari sudah berangkat, pulangnya pagi kan gitu ya. Nah ini cuman disuruh bertolak sedikit ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Dalam waktu yang singkat tentunya, tidak pakai jam-jaman. Mereka mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan lebih kurang 2 perahu lah ya, penuh dengan ikan. Kok bisa? Ya, kok bisa? Petrus awalnya hanya mengenal Yesus sebagai seorang guru. Tetapi setelah ini terjadi apa yang dia katakan di ayat 8. Kita baca lagi 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kata guru telah beralih ke kata Tuhan. Petrus mulai sadar. Petrus mulai melihat siapa Yesus yang menyuruh dia. Ternyata dia bukan hanya seorang guru biasa. Memang dia guru yang hebat. Tapi lebih dari itu. Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Semua agama di dunia ini tahu bahwa ada Tuhan. Tetapi jarang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin hal ini terjadi. Makanya dia sadar diri. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Petrus mulai membandingkan dirinya dengan Yesus. Ternyata guru yang mengajar di perahuku ini, dia bukan guru biasa. Dia adalah Tuhan. Dan kalau dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia Allah yang Maha Kudus, sedangkan aku orang berdosa. Dia menyadari keadaannya. Tetapi luar biasa, Tuhan Yesus mau pakai orang berdosa. Tuhan Yesus mau pakai orang berdosa, makanya di ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon. Tuhan Yesus bukan berarti yang lain tidak dipedulikan. Tertuju kepada Simon. Simon yang sudah menyadari keadaannya. Simon yang sadar bahwa dia orang berdosa. Tuhan Yesus
berkata secara langsung kepada Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Setelah Petrus sadar, dia adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus enggak bilang gini, udah tahu, enggak bilang gitu. Ya, dan Tuhan Yesus juga bilang, pergi-pergi kamu dosa, aku kudus. Enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Ya, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Diawali dari mana? Diawali dari karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mungkin ada tadinya ketaatan yang dibungkus dengan keraguan-raguan, tetapi Petrus tetap melakukannya. Dia taat untuk melakukan itu. Dan pada saat dia taat, dia melihat mujizat terjadi. Dia sadar siapa Yesus yang menyuruhnya. Dan dia berkata, aku orang berdosa. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Apa sih artinya seorang penjala itu? Ya, penjala ikan itu artinya apa sih? Penjala ikan itu artinya dia mengumpulkan ikan. Ya, berarti penjala manusia artinya dia harus mengumpulkan manusia untuk diapakan? Kalau ikan dikumpulkan untuk dimakan, tetapi ini manusia ini dikumpulkan untuk apa? Untuk diberitahu tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus, untuk memberitahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, untuk memberitahu bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan. Dia bukan Tuhan jadi-jadian, tapi dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ini adalah visi yang Tuhan berikan buat kita di tahun ini. Siapa saudara dan saya? Engkau dan aku pun orang-orang sederhana kok seperti Petrus. Petrus itu orangnya juga tidak sekolahan. Dia juga adalah hanya seorang nelayan. Tetapi dia dipanggil Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan pikirannya. Pandangannya terhadap Yesus diubahkan. Lalu dia dijadikan seorang penjala manusia. Kita pun demikian. Tuhan mau kita semua tanpa kecuali. Engkau orang sederhanakah? Orang tidak sederhanakah? Orang yang status sosialnya rendahkah? Tinggikah? Apapun jabatanmu, siapapun. Tuhan mau jadikan kita penjala manusia. Ingat siapa dirimu, siapa diriku. Katakan kepada dirimu sendiri, aku penjala manusia. Amin. Aku penjala manusia. Siapa yang bilang? Kan gitu ya. Siapa yang suruh? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang suruh. Siapa? Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan di dalam diri kita. Perintah ini adalah perintah untuk kita semua. Semua orang yang percaya di muka bumi ini dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Haleluya. Kerinduan Tuhan itu tetap loh. Dari dulu sampai sekarang. Masa dari dulu? Iya. Dari dalam zamannya perjanjian lama juga gitu. Ketika Tuhan Allah menetapkan Abraham untuk menjadi bapak daripada bapak leluhurnya Israel. Dia bilang apa? Ya, dia memanggil Abraham untuk apa sih? Menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Kembali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dengan versi nelayan tentunya. Ya, karena Petrus ini nelayan. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia, menjala manusia. Bapak Ibu, Petrus mau dijadikan oleh Tuhan sebagai orang yang memberkati banyak orang lain. Ya, menjala manusia, membawa mereka kepada keselamatan. Dan apakah Petrus melakukannya? Ya, dia melakukan. Sejak dia bertemu dengan Yesus, setelah dia diubahkan oleh Tuhan Yesus, dia ikut pada apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saatnya Petrus mulai diproses untuk menjadi seorang penjala manusia, tidak unyu-unyu. Ya, tetapi Petrus harus diproses oleh Tuhan. Karena itu prosesnya bagaimana? Tuhan Yesus bilang, ayo sekarang ikut aku. Dan mereka tidak eman-eman untuk berkat yang sudah mereka terima tadi. Mereka tidak lagi fokus pada berkat yang mereka terima, yang mereka dapatkan. 2
2 perahu ikan ini mau dikemanakan? Ya, wes biarno itu diurus orang lain. Tetapi sekarang bagiannya Petrus dan teman-temannya adalah mengikut Yesus. Perlu dimuridkan, ini yang saya mau katakan. Untuk menjadi seorang penjala manusia perlu dimuridkan. Perlu ikut Yesus sungguh-sungguh. Kalau ikut Yesus sungguh-sungguh, menjadi murid Yesus sungguh-sungguh, pasti bisa jadi. Nah mungkin saudara akan berkata, lah iya kan si Yudas juga lah ikut Yesus toh. Nah ini dia. Hati dan pikirannya Yudas dengan Petrus itu berbeda. Ya, kalau Petrus itu all out dia, ya, hatinya berubah, pikirannya berubah dan dia mau ikut sungguh-sungguh. Dia tidak mencari keuntungan di dalam pengikutannya ini. Dengar kata saya, dia tidak mencari keuntungan. Oh Yesus ini hebat ya, aku tak melo Yesus saya supaya berkatku wake terus. Bukan itu. Petrus sudah melihat Yesus dengan cara melihat yang baru. Kalau tadinya hanya guru, sekarang Tuhan. Ya, sedangkan Yudas enggak. Yudas tahu bahwa Yesus ini hebat. Dia mau ikut Yesus karena ada sesuatu di balik itu. Orang kita bilang ada udang di balik batu, betul? Ya, itu si Yudas. Tapi saya kembali ke Petrus. Petrus perlu dimuridkan. Ya, perlu dimuridkan, perlu mendapatkan gaya hidupnya Yesus, perlu mendapatkan cara ngomongnya Yesus, perlu melihat stylenya Yesus. Dia perlu melakukan itu. Karena itu dia harus ikut Yesus, ya. Makanya dia mau ikut Yesus dan selama lebih kurang 3,5 tahun dia dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita lebih lagi ya dari Petrus ya. Ada kita yang sudah jadi orang Kristen berapa lama? Saya rasa tidak ada yang baru 1 bulan, 2 bulan. Minimal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahkan seumur hidup sudah 20 tahun, 30 tahun jadi pengikut Kristus. Sudahkah engkau dimuridkan? Sebuah pertanyaan buat kita. Sudahkah engkau benar-benar murid Yesus? Kalau engkau murid-murid Yesus pasti engkau akan menjadi seperti Petrus. Petrus yang bagaimana? Petrus yang melakukan panggilannya sebagai penjala manusia. Dia dimuridkan. Dan setelah dimuridkan, apa yang dilakukannya? Ya, dia mulai melakukan itu. Dan ingat, Tuhan Yesus pun pada saat memilih seseorang, memanggil seseorang, dia tidak akan begitu saja membiarkannya. Tidak. Setelah dimuridkan, ya, apalagi yang Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Dia berkata apa di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan si Petrus yang sudah ditetapkan untuk menjadi penjala manusia ini tadi? Apakah dia mengalami hal yang sama? Iya. Ya, dia mengalami hal yang sama. Ketika Roh Kudus tercurah atas Petrus dan teman-temannya tentunya, apa yang terjadi? Siapa yang berkhotbah pertama kali? Setelah Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah. Dan berapa orang yang diselamatkan pada waktu itu? Berapa orang? 3.000 orang diselamatkan. Kenapa? Setelah Petrus dimuridkan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia melakukan apa yang Yesus katakan dan hasilnya luar biasa. Ini saya mau berikan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi penjala manusia pada tahun ini, siap untuk dimuridkan. Engkau tidak akan pernah bisa kalau tidak dimuridkan. Mungkin engkau bisa berbicara, mungkin engkau hebat dengan apa yang ada padamu. Tetapi saya mau katakan, dimuridkan artinya ikut Yesus. Lihat dia, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus dimuridkan, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini 2 hal dulu, ya, dimuridkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu dia berkhotbah, 3.000 diselamatkan. Penjala manusia terjadi di dalam diri Petrus. Ya. Berapa kali sehari baca Alkitab? Adakah engkau bangun pagi dan membaca Alkitab?
Ataukah kesibukanmu melebihi dari segalanya? Engkau sibuk banget, tidak sempat berdoa, tidak sempat baca Alkitab, tapi mau menjadi penjala manusia. Bagaimana mungkin? Pekerjaan ini bukan pekerjaan kita, Bapak Ibu. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak mungkin bisa melakukannya tanpa Tuhan. Ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa. Oleh karena itu maulah dimuridkan. Lek diworo-woro ayo rek belajar Alkitab, ayo rek belajar Alkitab. Karena Tuhan sudah menyatakan semua di sini. Ayo mau gitu loh. Seperti Petrus ya. Tuhan karena Engkau yang menyuruh aku mau lakukan. Adakan itu di dalam hatimu. Engkau bukan seekor yang lebih baik burung ya. Tapi burung tiap pagi siap-siap loh bersyukur memuji Tuhan. Engkau adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan ya, yang penuh dengan keinginan-keinginan di dalam dirimu. Tetapi hari ini saya rindu kita semua punya satu keinginan, tiap hari ketemu dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Tiap hari ya, tiap hari engkau butuh Dia, saya butuh Dia. Ya, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Untuk menjalankan perintahnya Tuhan itu sulit. Ya, terlalu banyak halangan, terlalu banyak hambatan-hambatan yang kita alami dalam hidup ini. Tapi kalau engkau mau bersama Tuhan, engkau pasti bisa. Ya, karena ini bukan perintah manusia. Ini adalah perintahnya Tuhan buat kita. Berbahagialah kita yang sudah menerima perintah ini dan punya komitmen untuk menjalankannya. Ya, untuk menjalankannya. Ketika kita terima perintah dan kita tidak membuatnya atau melakukannya, maka itu akan menjadi PR buat kita. Dan hati kita tentunya akan gelisah. Waduh, PR-ku belum dikerjakan nih. PR-nya Tuhan ini loh belum tak kerjakan. Kan gitu. Kita semua tanpa kecuali saya katakan tadi, kita adalah penjala manusia. Ya, engkau dan aku ditetapkan oleh Tuhan untuk itu. Oleh karena itu mari siapkan dirimu untuk dimuridkan. Minggu depan kita akan kedatangan seorang hamba Tuhan yang sudah biasa dengan kita mulai zaman dulu, yaitu Pak Agus Sutopo. Dia akan mengajarkan kepada kita. Siapkan waktu, ya, siapkan waktu supaya kita bisa mendengar, ya. Dia adalah seorang dari pesat, ya, dari pusat pesat di Salatiga sana. Ya, dia akan mengajarkan kita. Siapkan waktumu, jangan sampai tidak hadir, jangan sampai tidak datang. Tanggal 19 Januari nanti dia akan berada bersama dengan kita. Saya kembali ke Petrus. Petrus pada saat dia melakukan itu apa yang terjadi? 3.000 orang langsung bertobat, ya, memberi diri mereka dibaptis. Apalagi yang Petrus lakukan pada saat dia bertemu dengan orang lumpuh, ya, di bait Allah. Dia ketemu di dalam Kisah Rasul pasal 3. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 7. Iya. Saya bacakan buat saudara. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, apa yang dia katakan? Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Halo? Emas dan perak tidak ada padaku. Aku enggak punya emas kasih kamu, aku enggak punya perak kasih kamu, ya, aku enggak punya uang kasih kamu, tetapi apa? Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga
kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Petrus yang melakukan pekerjaan penjala manusia ini, menjadi penjala manusia ini. Dia melakukan apa yang Yesus katakan. Dan kita melihat ini salah satu contoh di mana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tadi saya katakan untuk menjadi penjala ikan aja penuh tantangan ya di dalam lautan. Untuk menjadi penjala manusia pasti tantangannya juga banyak. Ini menyembuhkan orang, ini pekerjaan yang baik kan. Petrus sedang menanamkan di dalam diri si lumpuh. Dikatakan apa? Petrus tadi katanya apa? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus mau mengatakan bahwa dia nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang lumpuh ini. Tetapi yang dia punya, nah kita bisa mengambil dari sini saudara. Apa yang dia punya? Yesus yang dia punya. Ya. Yesus yang dia punya. Dan dia mau kasih Yesus kepada si lumpuh ini. Makanya dia katakan demi nama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang dia punya. Dia kasihkan kepada orang lumpuh. Dan dia melihat mujizat terjadi lagi. Ya, orang lumpuh berjalan. Ya, kenapa? Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yesus bukan hanya sekedar guru terus. Tapi Yesus adalah Tuhan terus kan gitu. Bapak Ibu. Yesus bukan hanya sekedar guru yang pandai mengajar. Dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan ada kuasa di dalam dia. Jangan sampai kita salah pilih Tuhan dalam hidup kita. Pastikan dirimu dan diriku. Tuhanku adalah Yesus Kristus. Jelas. Ya, Tuhanku Yesus Kristus. Kalau engkau salah menyembah Tuhan yang lain. Engkau tidak akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, dari peristiwa ini apa yang Petrus alami dalam hidupnya? Mengalami tantangan. Ya, agama pada waktu itu tidak mau nama Yesus. Ya, tadi saya katakan semua agama punya Tuhan. Tapi hanya satu yang berkata Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yaitu kekristenan. Karena itu sekali lagi katakan kepada dirimu Tuhanku adalah Yesus Kristus. Ya, bukan yang lain. Bukan A sampai Z. Tapi satu, Yesus Kristus. Enggak ada kan abjadnya YK? Abjadnya tekan A sampai Z. Tuhan kita adalah YK, Yesus Kristus. Haleluya. Ya, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Nah, saya katakan lagi, Petrus pada saat dia melakukan ini, dia mendapat tantangan. Tantangannya bukan dari orang kecil-kecilan, bukan ya. Dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan dia harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 5 sampai 8. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Petrus ini tadi kan membuat heboh tuh. Ya, orang lumpuh ini berjalan, dia melonjak kegirangan karena nama Yesus telah menyembuhkan dia. Nama Yesus telah membuat dia menjadi berjalan. Nah, ini tadi saya katakan ada tantangannya. Tantangannya ini yang dialami oleh Petrus di Kisah Rasul 4 ayat 5 sampai 8 saya bacakan. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Satu perbuatan ajaib, ya, ada sidang. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, ya kan? Padahal udah tahu loh, udah dengar kan, karena nama Yesus orang lumpuh itu berjalan. Ini ditegesin lagi, diperiksa ya. Terus Petrus perhatikan ayat 8 ya. Maka jawab Petrus apa? Halo, baca kelihatankah? 1, 2, 3, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Perhatikan, Petrus tidak takut. Ya, ini modal Bapak Ibu ya. Petrus tidak takut karena dia lebih takut kepada Tuhan
Dia lebih taat kepada perintah Tuhan yang berkata mulai sekarang aku membuat engkau menjadi menjala manusia, penjala manusia. Dia lebih takut sama Tuhan. Lalu dia menyembuhkan orang lumpuh, dia disidang. Di dalam sidang ini dengan penuh keberanian, tidak Petrus langsung bilang apa? Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Dia berani menantang pemimpin-pemimpin itu. Kenapa? Karena dia ingat panggilannya. Dia sudah punya modal dari Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepadanya. Dan keberanian terjadi di dalam diri Petrus. Dan seterusnya sampai di ayat 12 kita baca. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita baca sama-sama. Ini yang Petrus katakan kepada pemimpin-pemimpin tadi itu loh. Dan tua-tua itu dan ahli-ahli Taurat dan semua orang yang ada di dalam persidangan itu. Dia katakan seperti ini. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah ini loh, Petrus punya keyakinan, Petrus punya iman yang mantap. Dia percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dia ingat pengalaman mula-mulanya. Dia ingat apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Dan dia melihat Yesus itu adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Dikatakan di bawah kolong langit ini. Ya, dan ingat, Petrus menyatakan ini karena dia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ngomong dari dalam diri Petrus. Jadi bukan Petrus sendirian, tapi Petrus diurapi oleh Roh Kudus. Dia berkata-kata karena Roh Kudus. Keselamatan, eling ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain. Ya, hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saya mau ingatkan jemaat Tuhan. Kalau engkau sudah punya nama Yesus, jangan pernah menjual nama itu dengan yang lain. Jangan pernah berkhianat terhadap nama itu. Jangan pernah meninggalkan itu. Karena dialah satu-satunya juru selamat. Dia adalah keselamatan kita. Ya, miliki dia di dalam hidupmu secara pribadi. Ya, saya lanjut ayat 13. Apa yang terjadi? Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, tahu mereka siapa mereka ya, bahwa keduanya orang apa Bapak Ibu? Orang biasa, oke? Yang tidak terpelajar, berarti enggak sekolahan, enggak sarjana, enggak. Heranlah mereka, heran, kagum. Melongo kali ya, melongo. Melongo kenapa? Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau engkau dimuridkan oleh Yesus, menjadi murid Yesus, engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, engkau pasti akan melangkah di dalam langkah ketaatan. Petrus menyembuhkan orang, disalahin, disidang. Di dalam sidang dia berani berkata-kata. Kepada pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu artinya orang yang sudah mengerti kitab suci. Ya, ngerti kitab suci tetapi tidak melakukan isinya. Ya, dan sungguh orang-orang itu melihat. Kalau saya kembali ke Petrus ini tadi ya. Dia orang biasa, tidak terpelajar. Ya, tapi dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Cuman satu sebetulnya kuncinya, ketaatan. Ya, ketaatan. Dia taat. Dia sungguh-sungguh melakukan apa yang Yesus mau. Dan sungguh apa yang terjadi ini kita boleh juga melihat ke dalam diri kita. Siapa sih aku ini? Mungkin kita ini lebih hebat loh dari Petrus. Hebatnya apa? Kita sekolahan loh. Ya, dia enggak terpelajar. Dia hanya seorang nelayan. Ya, dia hanya orang biasa dikatakan. Mungkin ada di antara kita pun yang seperti itu berkata, aku nih orang biasa. Apa aku bisa ya menjala manusia? Halo, jangan ragukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan memanggil, dia akan memperlengkapi engkau. Asal satu hal yang kau lakukan, MAU, mau. Engkau mau dimuridkan, ikut Yesus, dengar kata-katanya, engkau akan dipakai dia. Ya, dan sungguh tahun ini saudara dapat melakukan apa yang menjadi visi Tuhan buat kita, menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberanian Petrus itu ada dasarnya.
Tadi saya katakan Petrus dimuridkan. Dia mendengar dan dia melihat. Itu sebabnya dia katakan di ayat 20 dari Kisah Rasul 4. Ya, saya melihat hebatnya luar biasa ya si Petrus ini. Ya. Ayat 20, mulai ayat 19 ya, saya baca mulai ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan saya melihat Petrus lebih taat kepada Allah. 20, kenapa dia taat? Karena ini. Sebab tidak mungkin, garis bawahi kata tidak mungkin. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Apa artinya ini? Artinya Petrus itu sudah punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mungkin tidak taat gitu loh. Jadi bagaimana supaya kita menjadi penjala manusia yang efektif? Yang pertama ini, punyalah pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, apa yang kau ceritakan? Wong ini kita mau menceritakan tentang Yesus kok. Iya kan? Menjadi penjala manusia kan artinya kita sedang menceritakan tentang Yesus kepada orang bahwa dia adalah juru selamat. Nah, kalau saudara sendiri tidak punya pengalaman dengan dia secara pribadi, bagaimana mungkin? Itu sebabnya ya, kenapa anak-anak Tuhan yang katanya anak Tuhan di akhir zaman ini, ya, orang-orang yang sudah percaya Yesus, masuk gereja, menjadi pelayan Tuhan, bisa murtad. Opo, ini loh. Ini kuncinya. Enggak punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Dan tak jamin saudara, kalau engkau enggak punya pengalaman dengan Tuhan suatu saat engkau pasti murtad. Pasti. Ini bukan nakut-nakuti, tidak. Dan engkau akan binasa. Pasti itu. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Itu sebabnya kalau jemaat ini didorong, ayo rek baca Alkitab, ayo rek belajar Alkitab, ayo rek doa. Itu semua untuk apa? Supaya saudara mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tanpa itu enggak bisa. Pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat Petrus berani. Membuat Petrus sungguh-sungguh berkata-kata. Dia bilang enggak mungkin lah. Aku taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya. Bagaimana mungkin? Ya. Aku sudah lihat, aku sudah dengar. Dan aku enggak mau taat. Enggak mungkin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat merindukan. Tahun ini kita semua, termasuk saya pun. Saya harus lebih memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena ini adalah kunci daripada sebuah ketaatan. Ya, saya taat. Kenapa saya taat? Karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayo kejar ini dalam hidupmu. Miliki ini dalam hidupmu. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Roh Kudus akan dicurahkan bagimu. Supaya kita menjadi penjala manusia yang efektif. Yang pertama punya pengalaman rohani, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua miliki Roh Kudus dalam dirimu. Minta kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah mencurahkan rohnya kepada semua murid-muridnya dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan Roh Kudus yang sama dia akan memberikan kepada setiap kita. Punya. Pengalaman hidup bersama Roh Kudus juga kita harus punya. Berjalan bersama Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, dia berkata apa? Orang-orang yang dipimpin oleh anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus tidak memberikan Roh Kudus hanya kepada rasul-rasul pada zaman itu. Tetapi hari ini pun bagi engkau dan aku yang mau melakukan itu, dia akan mencurahkan rohnya kepadamu. Karena dia berkata apa? Sebelum dia naik ke surga itu loh. Dia ingatkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu loh. Tetapi kamu siapa? Kamu yang adalah murid-muridnya. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Penting ini saudara. Kepada murid-murid Yesus. Yesus mencurahkan Roh Kudusnya supaya mereka bisa melakukan tugas menjala manusia. Supaya mereka bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Haleluya. Penuh dengan Roh Kudus penting.
Roh Kudus sudah jarang ya diberitakan. Tapi Roh Kudus mempunyai tugas yang utama di dalam diri orang percaya. Mendorong dia untuk makin mendekat sama Tuhan. Dan mendorong dia untuk melakukan kebenaran. Mendorong dia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena itu, rindukan supaya hidupmu setiap hari dipenuhkan oleh Roh Kudus. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjadi penjala manusia yang efektif. Kita harus punya yang namanya kepekaan. Kepekaan. Peka, ya. Peka terhadap apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Kalau engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka engkau akan punya kepekaan. Saya pernah tidak peka. Saya pernah tidak peka dan mengakibatkan orang itu saya tidak tahu dia ke neraka atau ke surga. Suatu saat ketika gereja kita masih berada di Siwalan, di dalam doa puasa Tuhan menggerakkan saya. Kamu pergi ke pojokan Jalan Pepaya, di situ ada seseorang. Kebetulan istrinya berada bersama kami, bergereja bersama kami. Saya berkata di dalam hati saya, Tuhan, istrinya enggak di rumah, dia kan laki-laki. Ya, saya dengan logika saya berpikir seperti itu, dia laki-laki, bagaimana mungkin saya ke sana gitu. Tuhan nyuruh dengan suara yang keras, tapi saya tetap tidak mau, saya tidak peka. Beberapa hari kemudian saya mendengar Papa meninggal dunia. Dan itu adalah penyesalan yang tidak pernah selesai di dalam diri saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah nyuruh. Kalau Tuhan nyuruh pasti akan ada sesuatu yang akan terjadi gitu loh. Ya toh? Ketika Tuhan nyuruh Petrus tebarkan jalamu di sebelah kanan. Sesuatu yang tidak mungkin di dalam dirinya Petrus. Tidak mungkin, ini siang hari waktunya enggak tepat. Kan gitu kan? Tapi saya tidak punya kata-kata seperti Petrus yang bagian terakhir tadi. Kalau Petrus dia melanjutkan, tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala. Saya tidak punya kata-kata itu. Dan saya menyesal sampai pada saat ini. Dan ini tidak pernah saya lupa. Karena apa? Sebuah pengalaman ketidaktaatan yang saya punya. Karena itu sekarang saya tidak lagi seperti itu. Walaupun kadang-kadang masih lupa, tapi Tuhan langsung ingatkan kepada hal itu. Dan membuat hati saya teriris-iris rasanya. Ada kesempatan. Tapi saya menolak, saya tidak mau melakukannya. Dan akibatnya adalah nyawa orang itu ditanggungkan atas saya. Saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Dan pengalaman ini saudara tidak pernah hilang dari saya. Ya, karena saya tidak taat. Saya mau mengajarin jemaat, ayo kita taat sama-sama. Punya kepekaan sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong apa di dalam dirimu tentang keselamatan, tentang membesuk orang, tentang sesuatu, ayo lakukan itu. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan terhadap orang itu. Jangan kita itu tidak peka akan suara Tuhan. Ya, oleh karena itu saya akan tutup. Mari kita bersama-sama. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah lalai. Puluhan tahun kita sudah lalai. Tapi hari ini mari kita minta pembaharuan dari Tuhan. Seperti Yehezkiel yang bernubuat kepada bangsa Israel. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Dan kita baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Supaya ini meresap di dalam diri kita. Ya, 3 hal yang kita harus ingat. Supaya kita menjadi penjala manusia yang efektif. Yang pertama, punyalah pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, penuhlah dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, peka. Ya, miliki kepekaan. Dan engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita minta ini dari Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Biarlah setiap kita mulai hari ini menerima akan kebenaran ini. Tuhan, jadikan aku baru. Tuhan, berikan aku hati yang baru dan roh yang baru.
hati yang taat dan bukan hati yang keras. Sehingga aku bisa melihat kepada apa yang telah kau berikan kepadaku. Aku bisa melihat kepercayaan yang kau berikan kepadaku. Siapa aku ini Tuhan? Sehingga engkau mempercayakan pekerjaan besar ini menjadi penjala manusia. Tuhan, arahkanlah mataku kepada kerajaan-Mu. Arahkanlah mataku kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah aku mengerjakannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Ya Tuhan. Biarlah semua kami masuk di dalam rencana-Mu. Terima kasih. Kerajaan-Mu hadir di dunia. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu. Masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, mataku tertuju padamu. Tertuju padamu. Segenap hidupku aku serahkan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan. Bimbing aku sungguh-sungguh masuk di dalam rencana-Mu. Masuk rencana-Mu. Amin. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Aku mau selalu ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Aku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan atas panggilannya dalam hidup kita menjadi penjala manusia. Sungguh, biarlah apa yang sudah kita terima, kita tanam di dalam diri kita dan kita lakukan di dalam hidup ini. Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Roh Kudus-Nya dicurahkannya bagimu. Terima kasih. Biarlah kita boleh menjadi jemaat ataupun pribadi-pribadi yang taat kepada panggilan Tuhan. Engkau sibuk betul, seolah-olah engkau tidak punya waktu untuk memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang sedang tersesat. Engkau sudah punya jalannya, engkau tinggal menunjukkan jalannya kepada mereka. Memang sulit, saya tidak berkata ini mudah, sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Mari kita hadapi setiap tantangan dan hambatan bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, asal engkau dan aku mau, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau mengikuti Tuhan. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi bilang, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena pada tahun ini Tuhan menjadikan kami jemaat-Mu di tempat ini penjala manusia. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu siapa kami. Namun kami berterima kasih karena kepada kami Tuhan mempercayakan pekerjaan yang besar. Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah sungguh ada hati yang baru dan roh yang baru. Dan Engkau menjauhkan daripada kami hati yang keras. Tetapi hati yang taat ada pada kami semua. Untuk kami boleh melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu untuk melakukan panggilan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari pada saat ini kita berdoa, kita bersyafaat bersama-sama. Kita berdoa untuk setiap jemaat IRC Connection, mulai dari anak-anak kecil sampai lansia, supaya benar-benar pada tahun ini kita semua terlibat dalam visi Tuhan, yaitu kita menjadi penjala manusia. Nanti Kak Sasa yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas pilihan-Mu di dalam hidup setiap kami. Kalau tahun ini Engkau memilih kami menjadi seorang penjala manusia, itu bukan hanya karena hebat, bukan karena
kekuatan dan kemampuan kami, tetapi karena pilihan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, kami boleh menyadari akan hal itu, dan biarlah kami memiliki kerinduan dan kemauan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam setiap pikiran kami, hati kami, roh, tubuh dan jiwa kami ada kerinduan dan kemauan untuk boleh memenangkan jiwa bagi Engkau, untuk boleh menceritakan tentang Engkau, untuk boleh benar-benar melakukan visi yang telah Tuhan taruh bagi gereja kami di tahun ini. Dan biarlah kami boleh berbuah-buah. Biarlah ada banyak orang yang boleh mengenal Engkau melalui setiap kehidupan kami. Ada banyak orang yang boleh diselamatkan melalui kehidupan setiap kami, Tuhan. Tolong dan mampukanlah setiap kami. Ya Roh Kudus, kami mohon biarlah Engkau sendiri menaungi setiap kami dan menolong setiap kami. Kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mempersiapkan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sebelum kita menyerahkan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau nyata di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang telah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Saat ini kami ingin memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku Pagi hari ini juga kami rindu untuk berdoa bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahun. Kami ingin memberkati saudara yang ada di tempat ini, silakan berdiri dan kita mau bilang selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia, kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Silakan Kak Ade berdoa untuk yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Allah yang baik. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada saat ini kami masih boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang baru yang Tuhan tambah-tambahkan buat mereka. Tuhan berkati, biarlah kesehatannya juga Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati, apapun Tuhan yang mereka kerjakan dengan tangan mereka,
Tuhan berkati. Dan biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka boleh memiliki kekuatan, kesehatan yang boleh menjadikan mereka menjadi penjala-penjala manusia. Dan boleh mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua bersyukur. Haleluya. Amin. Pengumumannya masih seperti biasa, kami mengundang setiap jemaat IRC untuk terlibat dalam acara-acara di gereja IRC, yaitu doa malam pada hari Selasa jam 7 malam, dan Bible Study pada hari Kamis jam 7 malam via WhatsApp. Kami mengundang setiap jemaat untuk terlibat dalam setiap acara gereja kami. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, kami rindu berdoa secara khusus buat Bapak Gembala kami yang berulang tahun pada tanggal 9 Januari kemarin. Tuhan, Engkau yang telah memilih dan menetapkan dia untuk menjadi gembala di tempat ini. Kami percaya Tuhan mengaruniakan yang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih karena Engkau telah memelihara dan memegang dia selama ini. Dan kami percaya tangan Tuhan tetap memegangnya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu terhadapnya. Dan kami percaya Tuhan, hari-harinya ke depan menjadi hari-hari yang penuh dengan bahagia dan sukacita karena Engkau hadir dalam hidupnya. Berkati juga Ibu Gembala yang mendampinginya, biarlah mereka berdua menjadi panutan di dalam hidup kami. Mereka adalah Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat akan Ibu Weni. Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidupnya. Berkati anak-Mu ini Tuhan. Di dalam sakitnya, di dalam penderitaannya. Hadirlah Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga Ibu Live yang saat ini sedang berduka. Karena adiknya meninggal pada 2 hari yang lalu. Tuhan, biarlah penghiburan dan penguatan dari Roh Kudus turun atas mereka sekeluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih.
memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini di tempat ini. Engkau yang melihat setiap keadaan mereka. Engkau tahu pergumulan-pergumulan mereka, kesusahan mereka, Engkau yang tahu. Maka biarlah Engkau yang akan terus menjadi jawaban di dalam hidup mereka. Pendampingan-Mu tidak akan pernah berhenti di dalam hidup mereka. Selama Engkau ada, mereka pasti kuat. Selama Engkau ada, mereka pasti dapat jalan keluar. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang punya usaha. Biarlah usaha-usaha mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah di tahun ini Tuhan, pelayan-pelayan-Mu bangkit dan bersemangat untuk lebih melayani Tuhan. Dan roh yang cinta akan Tuhan ada di dalam diri setiap pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu dan buka tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berkat tercurah hujan deras, berkat tercurah di atasku. Yesus, ku terima berkat-Mu, Yesus, anugerah-Mu, Yesus, ku menari samanya. Yesus, ku terima berkat-Mu, Yesus, anugerah-Mu, Yesus, ku menari samanya, ku menari samanya, ku menari samanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.